usaha Mutiara Baru pertama itu terbentuk pada tahun 2013. Setelah ada kegiatan itu ternyata masyarakat itu mempunyai antusias untuk membuat dari bahan-bahan baku yang khusus di Desa Pulumon ini sangat melimpah, yaitu singkong dan jagung. Tapi alhamdulillah pada tahun 2015 mendapat pembinaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Dibina untuk membuat beras analog, yaitu beras mutiara terbuat dari tepung mokaf dan tepung jagung. Ya alhamdulillah pas itu sudah mulai bisa, terus kita mendapat bantuan juga dari Dinas Koperasi untuk menepung jagung maupun menepung singkong itu yang menjadi chip itu ditepung menjadi tepung mokaf dan tepung jagung. Untuk di Desa Plumbon atau Kecamatan Kasung Kabupaten Kebumen ini untuk singkong dan jagung itu sangat melimpah. Tapi memang pernah karena pesanan sangat banyak sehingga kita ngambil ke luar kabupaten, yaitu Kabupaten Banjarnegara dan Banyumas itu pernah memang. Tapi karena setelah ada pandemik ini produksi menurun, kita cukup di lingkungan Plumbon, Karangsambung maupun Kabupaten Kebumen. Produksi beras mutiara itu pertama memang kita harus bersih. Setelah bersih semua, baru mengambil bahan baku, yaitu tepung mokaf, terus tepung jagung. Setelah itu, kedua-duanya itu diberi air, bahasa di Plumbon ini diuleni lah. Setelah diuleni sudah mengepal, nah itu baru antara tepung mokaf itu dimasukkan ke kain putih, dipres, diikat, juga untuk jagung juga dipres, diikat, terus dikukus. Setelah dikukus kurang lebih 10 menit kita sudah bisa diambil. Nah itu baru dicampur antara tepung mokaf dan tepung jagung. Setelah jamu diaduk sampai rata. Nah, terus dimasukkan ke mesin pencetak extruder namanya. Setelah cetak ini sudah keluar beras mutiara. Setelah keluar, kalau memang hujan kita pakai oven, tapi kalau umpamanya terang kita dijemur di terik matahari kurang lebih 2 hari. Itu sudah kering, setelah itu baru dikemas, setelah itu baru dipasarkan. Sebelum pandemik itu memang kita sampai 1 minggu itu bisa sampai 1 ton 200 kilo sampai 1 ton 15 kilo. Tapi setelah pandemik ini hanya 800 kilo, 1.500 bungkus. Unggulan daripada produk beras mutiara ini adalah sangat baik untuk kesehatan. Jadi ini bukan nasi sembarang nasi, jadi nasi untuk kesehatan. Bahasanya pangan sehat kaya manfaat, yaitu khususnya untuk diabetes atau untuk menjaga lah. Sekarang kan banyak sekali kolesterol
kita selingi dengan makanan mungkin 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali agar badan tetap sehat. Pemasaran ini pertama kita lewat toko-toko modern tapi masih lokal di Kebumen. Pernah di Jakarta kita belum mampu untuk melayani karena kontraknya 1 minggu 5.000, kapasitas mesin tidak memadai sehingga kita belum bisa ke situ. Terus juga dibantu oleh pemerintah itu untuk pameran-pameran dan juga dibantu lewat website Plut. Itu kalau mau beli di website sudah ada, tinggal pesan nanti kirim tambah ongkos otomatis. Ya. Beras Mutiara sangat baik untuk penderita diabetes. Kenyang, nggak harus nasi. Pangan sehat, kaya manfaat. Yuk beralih ke beras Mutiara, terbuat dari tepung singkong dan jagung untuk menjaga kesehatan. Kenyang, nggak harus nasi. Oh iya, cari beras opo toh Mbak Vera? Sudah hampir sejam ngubuk-ngubuk pasar, nggak nemu-nemu. Walah, ternyata beras Mutiara kita yang dicari. Tempat belanja tertukar dengan ibu-ibu. Sudah mulai panas sih Mbak. Sudah dapat semua belum belanjaannya? Kalau sudah, pulang aja yuk. Wis lapar iki. Aduh, belanja apa lagi aduh? Makanya belanja dicatetin loh, bingung aja. Lali aku. Cek, belum belanja aneh. Duh, berasnya yang dindul tadi mutiaranya. Tuh, lu tak lebokke kok. Tadi juga ada kok di sini. Terus piye iki? Waduh, mesti dibawa ibu-ibu tadi toh ya. Gue tadi kemana ya? Iyalah, sudah susah carinya beras Mutiara, malah ketuker tasnya. Untung aku sudah dapat info UKM pembuatan beras Mutiaranya. Yo wis, coba tak cari nih Mbak. Cari karo ibu. Ya wis, mulai. Tempat pembuatan beras Mutiaranya di Desa Plumbon, Kecamatan Karangsembung, Kebumen. Kebetulan sekalian ada kiriman singkong ke sana. Yo wis lah, sekalian wae tak anter. Mas, ngantar singkong nih Mas. Oh ya, minta tolong ya, Kang Gundul di kupas di belakang. Oh, iya Mas. Singkong langsung dikupas dan dibersihkan. Saat mencuci, pastikan tidak ada lagi lendir yang menempel di permukaan singkong yo. Pokoknya sampai benar-benar bersih. Kalau singkongnya masih berbentuk seperti ini, belum bisa diolah jadi beras Mutiara yo. Harus dijadikan tepung mokaf dulu. Sabar, satu-satu dikerjainya. Setelah dipotong-potong, singkong akan dicuci lagi. Kemudian singkong dijemur sampai kering, kira-kira butuh waktu sampai 3 harian. Tanda nih, singkong wis kering, tinggal dipatahkan. Kalau gampang patah, berarti singkong sudah benar-benar kering.
langsung diangkat semua yo. Selanjutnya, singkong digiling sampai halus dan jadi tepung mokaf. Dul, ya Pak, ini tolong bawa ke dalam ya. Oh, ya Pak. Bu, ini buat tepung mokafnya, Bu. Ya, taruh situ dulu. Tolong itu beras mutiaranya yang udah jadi kasih Mbak Vera. Oh, beras mutiaranya kasih Mbak Vera? Iya. Oh, ya Bu. Siap Bu, beras mutiarane pasti langsung tak kasih Mbak Vera kok. Oh iya, masih ada proses lainnya untuk membuat tepung mokaf jadi beras mutiara. Tepung mokaf ditambah air sampai lembab, lalu dikukus. Biasanya dibungkus kain dulu supaya nggak berantakan dan bleber kemana-mana. Setelah dikukus, tepung mokaf dicetak pakai mesin khusus supaya tidak menggumpal. Tepung mokaf yang sudah dicetak diratakan dengan ayakan. Nah, setelah bentuknya seperti ini, biasanya disebut beras analog. Beras analog iki maksudnya beras non padi ya lur. Bahan pembuatannya biasanya umbi-umbian, jagung dan sorghum. Kalau dari gizinya nggak jauh beda dengan nasi. Karbohidratnya juga tinggi. Lanjut buat beras mutiara yo. Masih ada bahan selain tepung mokaf yo. Ada tambahan tepung jagungnya. Setelah tepung jagung dikukus, langsung dicetak dengan mesin dan diayak. Kalau sudah, langsung dijemur. Ternyata beras mutiarane mau dikreasikan dengan fla buah. Katanya sih mirip mango sticky rice yang dari Thailand itu loh. Wah, kita enak iki. Bu Mega dan Mbak Vera sudah menyiapkan bahan-bahannya. Bu, Ya. ini Bu beras mutiara Bu udah jadi Bu. Oh, terima kasih ya, Dul. Oh ya Bu. Ya. Bahan fla buahnya pakai mangga, alpukat dan pepaya. Setelah dikupas, langsung dipotong-potong dadu yo. Mbak Vera kebagian jatah memarut kelapa untuk diambil santannya. Udah, Mbak. Sini saya bawa, Mbak. Oh, saya kukus dulu ya. Oh iya, beras mutiara dikukus setengah matang, kemudian ditambah santan supaya lebih gurih. Kalau sudah, dikukus lagi sampai matang dan santannya meresap. Sambil nunggu matang, Mbak Vera menyiapkan pewarna makanan dari wortel. Gampang kok caranya. Tinggal parut wortel nih, kemudian diperas. Sari wortel inilah yang dijadikan pewarna makanan. Ini, Mbak, berasnya sudah dikukus nih. Selanjutnya, langsung ditambahkan ke beras mutiara yang sudah matang, lur. Tambah pewarna makanan lain boleh. Biar makin merah, aduk hingga rata yo. Kalau sudah, langsung dicetak wae iki. Gunakan plastik supaya lebih gampang mengeluarkan beras mutiara dari cetakannya yo. Sebagian ditambahi kelapa supaya makin gurih yo. Jangan lupa ditekan-tekan seperti iki lur, supaya nggak pecah bentuknya.
Wih, cantik yo, warna-warni nih. Apalagi bentuknya seperti ini. Sekarang tinggal nambahin potongan buah di atasnya. Terakhir, tuangkan fla. Wih, mantap ini. Gimana lur? Menggiurkan toh bentuknya? Jadi nggak sabar pengen nyoba iki. Ayo Pak, Oh Pak, iya. coba dulu Pak, ayo. Oh, ini enak ini yang merah nih. Ayo Bu, Iya. dicoba Bu. Cobain, Bu. Monggo. Ya, cobain. Yuk. Cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya menarik banget. Gigitan pertama, rasa gurih beras mutiara dicampur santan, enak banget. Setelah gurih, muncul rasa manis dan segar dari buah-buahnya. Opo meneh ditambah flane. Nggak cuma enak, tapi juga mengenyangkan. Nggak usah makan nasi lagi yo setelah ini.